Hai, eh mungkin rekan saya boleh dinyalain aja. Oke, Halo Ikram, hai Zahwa. Oke, halo semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Aku sebelumnya nih perkenalin, aku Muhammad Sri Makuba dan partner aku. aku Zahwa. Nah, ya Jadi selamat datang kembali di podcast kami. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang tema penting dalam sosiologi pedesaan nih teman-teman, yaitu ketimpangan struktural di desa. bener banget, tema ini kita ambil dari bahan bacaan yang udah kita pelajari bareng-bareng. Nah, untuk memperdalam diskusi, kita nggak akan sendirian nih teman-teman. Di sini kita kedatangan narasumber, yaitu ada Sekar, Serica, dan juga Lala. Buat teman-teman boleh dipersilakan untuk on cam. Nah, Baik. jadi gimana nih kabar kalian semua? Boleh dong dijawab gimana kabarnya? Oke, oke. Kabar aku baik, Oke. Zahwa, Ikram. Semoga kabar kalian baik. Amin. Nice, kita juga Alhamdulillah. baik-baik aja. Oke, baik. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, mungkin untuk mengefisienkan waktu, karena mungkin ada kesibukan lain dari univ-univ lain ini. Nah, kebetulan banget nih, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Boleh Zahwa Oke. mungkin ditanyain langsung? Jadi dari tiga bahan pembelajaran yang kita baca, sebenarnya masalah atau isu apa aja sih yang muncul di pedesaan? Mungkin boleh kali ya aku tahu dari POV Sekar dulu nih. Terkendala jaringan ya kakak. Boleh mungkin langsung dilanjut aja. Ya, jadi yang tadi pertanyaan pertama, kalau menurut aku ya, POV aku sendiri, masalah utama yang muncul di pedesaan itu sebenarnya soal ketimpangan struktural. Jadi, banyak sekali petani kecil yang mengalami keterbatasan akses, entah dari modal, teknologi, sampai pasar yang mereka butuhkan untuk bisa maju. Nah, di sisi lain, lahan pertanian justru dikuasai oleh kelompok tertentu yang jumlahnya tidak banyak. Ini jelas bikin petani kecil jadi sulit untuk berkembang. Oke, aku udah denger dari POV Sekar. Sekarang boleh kali ya kita lanjut. Aku pengen tahu nih dari POV Lala, mungkin boleh dipersilahkan Lala. Oke, thank you Zahwa. Kalau misalnya dari aku sendiri, isu utama yang diangkat bener banget ya. Tadi kayak kata Sekar bahwa isunya adalah ketimpangan struktural terlebih lagi di pedesaan. Seperti terbatasnya akses pekerjaan layak, ketergantungan pada sektor tertentu, kayak migrasi kerja ke luar negeri, lemahnya infrastruktur, terus yang pasti minimnya data yang akurat tentang kondisi desa. Nah, hal-hal tersebut tentunya menyebabkan desa tertinggal dalam pembangunan dibandingkan kota, seperti itu. Oke, tadi Sekar udah, Lala udah. Sekarang aku pengen denger nih dari Celica mungkin. Boleh Celica dipersilahkan. Oke, terima kasih Jahwa. Jadi benar apa yang dibilang sama Sekar dan Lala. Jadi masalah besar yang masih menghantui itu adalah ketimpangan struktural. Meskipun desa sekarang disebut sebagai motor pembangunan nasional, kenyataannya banyak desa masih terjebak pada pengangguran tinggi, indeks pembangunan manusia yang rendah, sampai kesenjangan ekonomi yang makin lebar. Data desa presisi bahkan menunjukkan ketimpangan di desa ada yang masuk kategori sedang sampai tinggi. Jadi jelas desa kita sebenarnya belum baik-baik aja nih Zahwa. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh host satu, yaitu Ikrom. Oke. Nah, kalau kita masuk ke pertanyaan kedua nih, apa saja faktor penyebab dari ketimpangan struktural di desa dan bagaimana dampaknya menurut dari narasumber kita nih? Mungkin boleh dijawab dari POV mana dulu nih? Siapa yang mau? Lala, Celica, atau Sekar nih? Aku mungkin boleh ya.
Apakah boleh, host? Boleh banget. Dipersilakan Lala. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, kita mulai dari penyebab ya. Penyebabnya yang pasti adalah lapangan kerja di desa yang sangat amat terbatas, lalu infrastruktur pendidikan dan juga ekonomi itu kurang memadai, sistem pendataan dan kebijakan yang belum mendetail, sehingga solusi dari pemerintah itu suka tidak tepat sasaran, dan yang terakhir penyebabnya adalah ketergantungan ekonomi pada sektor migrasi tenaga kerja. Nah, dampak-dampak yang disebabkan oleh penyebab yang sudah aku jelaskan tadi, yang pertama tentunya adalah urbanisasi yang meningkat karena desa tidak mampu menahan tenaga produktif. Yang kedua adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih tertinggal. Dan yang terakhir adalah desa sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Aku kembalikan ke host. Oke Lala, mungkin ada yang mau nambahin antara Celi atau Sekar dari sudut pandangnya? Mungkin boleh. Oke, dipersilakan Sekar. Oke, kalau menurut aku sendiri, jadi penyebabnya itu sistem agraria kita masih belum adil. Banyak kebijakan yang membangun lebih memprioritaskan. Ditambah lagi, kelembagaan di desa itu belum cukup kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil di sana. Nah, dampaknya juga lumayan berat nih. Pendapatan petani rendah, kemiskinan sulit dihilangkan, dan banyak orang desa akhirnya merantau ke kota karena jalan di desa terasa tertutup. Oke, untuk cerita sendiri mungkin ada yang mau ditambahin atau cukup? Kalau dari aku sih sebenarnya ada beberapa faktor penyebab yang bikin desa kita terjebak dalam ketimpangan. Yang pertama, paradigma pembangunan yang salah kaprah. Desa sering diperlakukan hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek. Kedua, masalah data. Selama ini pendataan desa nggak presisi, banyak warga kecil justru terlewat dari program bantuan. Lalu yang ketiga, minimnya lapangan kerja dan kualitas SDM yang masih rendah. Di beberapa daerah, pengangguran bisa tembus sampai 20% atau lebih. Dan IPM desa ada yang masih di bawah 60%. Dampaknya apa? Ya jelas kerasa dong, kayak kemiskinan, ketidakadilan dalam akses pembangunan, dan desa sulit bangkit dari ketertinggalan. Itu. Oke, Celi. Aku kembaliin lagi ke host satu. Jadi masalah ini seperti lingkaran setan ya. Penyebab dan dampaknya saling berkaitan ya. Oke, oke. Mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan ketiga aja nih. Karena eh, apa aja sih sebenarnya kayak kebijakan atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi ketimpangan ini nih. Yang seperti narasumber semua katakan, mungkin boleh dikeluarkan sudut pandang kalian. Boleh mungkin Celica untuk menjawab? Nah, kalau dari aku sih ada kabar baiknya. Udah ada langkah-langkah yang ditempuh. Misalnya kayak pemerintah yang menaikkan dana lewat revisi Undang-Undang Desa untuk memperkuat pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan warga. Ada juga terobosan data desa presisi yang digarap baru kampus seperti IPB University. Pendataan ini berbasis nama, alamat, sampai koordinat, jadi jauh lebih akurat dan bisa dipakai langsung oleh desa. Oh, jangan lupa ada peran pemuda desa yang jadi garda terdepan. Mereka turun langsung mendata pakai teknologi dan membangun ekosistem data yang lebih partisipatif. Oke, Celica. Tapi aku pengen nanya nih, apakah hanya pemerintah yang cuma berperan atau mungkin ada dari peran yang lain? Mungkin bisa dijawab oleh Celica, Sekar maupun Lala. Mungkin aku mau coba jawab ya, sekalian nambahin poin dari Kelly tadi. Aku udah setuju banget untuk kebijakan atau langkah pihak terkait yang sudah disampaikan oleh Calica. Menanggapi pertanyaan dari Zahwa, tentunya nggak cuma pemerintah aja yang harus bergerak, tapi para masyarakatnya, terus juga komponen pedesaannya, dan yang paling penting adalah kita sebagai generasi muda harus turut ikut andil untuk memajukan
kemajuan di pedesaan tersebut kayak gitu. Jadi kita sebagai para pemuda, alangkah baiknya itu untuk lebih aware lagi sama apa yang sedang terjadi di pedesaan-pedesaan, karena banyak sekali pedesaan tuh yang sampai sekarang masih berharap bahwa banyak para pemuda yang mampu untuk menjadi penyuluh dan juga bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka di pedesaan seperti itu. I see, I see, I see. Cukup menarik ya. Jadi ada upaya dari berbagai pihak gitu, walaupun tantangannya juga masih besar. Oke deh, mungkin boleh pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Ikram Oke, lagi. yes. Untuk yang terakhir nih, kalau dari pandangan kakak-kakak semua nih, kayak gagasan atau tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ketimpangan struktural di pedesaan? Mungkin mulai dari aku ya. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, solusi yang paling itu emang harus mulai dari pemberdayaan petani itu sendiri. Mereka harus diberi akses yang lebih luas ke teknologi dan pelatihan supaya produktivitasnya meningkat. Selain itu, selain itu, membangun koperasi yang transparan dan inklusif di desa juga jadi langkah strategis. Kalau di desa diverifikasi, bisa diverifikasi ekonominya, misalnya dengan pariwisata dari UMKM, itu akan memper tentu akan membuka banyak peluang baru dan mengurangi ketergantungan pada pertanian konvensional. Intinya, ketimpangan di pedesaan ini adalah persoalan persoalan bersama yang butuh kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa sendiri, pemerintah, hingga kita semua yang peduli. Semoga dengan diskusi ini juga aku harap tuh kita bisa menemukan langkah-langkah gitu konkret yang lebih membawa perubahan positif ke desa depannya gitu. Setuju banget sih kalau langkah-langkah itu di ibaratnya kita konsisten lah ngelakuinnya gitu kan. Ketimpangan tuh pasti bisa berkurang. Oke, itu kan POV dari Sekar nih. Coba dong, aku mau tahu mungkin ada POV lain mungkin dari teman-teman di ISI dan teman-teman UGM. Ada nggak nih kira-kira? Mungkin aku boleh nambahin sedikit lagi aja ya sebelum nanti mungkin dari Celi juga ada POV lain. So far poin-poin gagasan atau tindakan solusi ke depan dari aku juga nggak akan jauh beda dari apa yang udah sekarang sampaikan, tapi aku lebih mau highlight bahwa pelatihan keterampilan bagi pemuda desa itu juga sangat amat penting untuk mengurangi ketergantungan migrasi seperti itu. Itu aja dari aku. Mungkin Celi boleh nambahin? Oke, menurut aku sendiri, seperti yang udah aku mention dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, ada beberapa langkah penting. Kayak yang pertama, memperkuat pembangunan berbasis data presisi, biar kebijakan dari pemerintah itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua, ubah posisi desa jadi subjek pembangunan, bukan sekedar penerima program aja. Lalu ketiga, libatkan pemuda yang lebih dalam, bukan cuma jadi surveyor, tapi juga jadi inovator yang menggerakkan potensi desa itu. Lalu yang terakhir, mendorong pengembangan ekonomi berbasis lokal dengan dukungan data yang jelas, supaya desa bisa mandiri dan tangguh menghadapi krisis. Begitu. Jadi desa itu bukan hanya tempat tinggal doang ya, kayak tapi tempat bisa jadi tempat pusat bertumbuh yang baru gitu ya. Kakak Bener narasumber. banget, Prom. Oke, oke, oke. Nah, karena kita udah seru banget nih tadi obrolannya dari isu-isu utama di desa, dari penyebabnya, dampaknya, terus kebijakan-kebijakan yang sekiranya sudah diambil sampai gagasan-gagasan solusif untuk masa depan. Jadi, Masih banyak juga nih untuk Sekar, Celica, dan juga Lala dari UGM. Semoga podcast ini aku harap bisa menjadi tempat dan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua, terutama dalam memahami ketimpangan struktural di pedesaan. oke, kalau gitu langsung aja kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dah, Bye-bye! Dadah! makan.
kasih para host.